Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miliarwan dengan NPM 9637 akan mempresentasikan hasil tugas besar dan yang menjadi proyek UAS juga dalam mata kuliah grafika komputer. Nah, di tugas kali ini kita mahasiswa diminta untuk membuat proyek 3D dari sebuah bahasa dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti itu. Nah, ruangan yang kita diminta untuk buat itu adalah ruang tamu beserta isinya, yaitu ada sebuah ruang tamu dengan isi punya sofa, punya meja, punya lemari, dan punya seperti lukisan atau figura seperti itu. Nah, untuk agendanya, yang pertama itu kita akan membahas pendahuluannya. Kemudian ada pengkodean ruang tamu, pengkodean meja dan sofa, kemudian ada pengkodean 2 lemari atau 2 almari, kemudian pengkodean figura dan atau foto yang tadi saya sebutkan, kemudian ada coding untuk yang menggabungkan semua objek yang sudah kita buat seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada penutupnya. Nah, kita masuk yang pendahuluan dulu. Nah, di proyek grafika komputer kali ini kita diminta untuk membuat 3D seperti yang saya bilang. Nah, dengan menggunakan bahasa Python. Dengan menggunakan bahasa Python dan library Pygame seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan 8 gambar. 8 gambar ini bisa dilihat di sini ada pola tembok, pola atap, pola kulit, pola lemari 1, pola lemari 2, terus ada pola lantai dan pola kayu. Dan juga ada foto figuranya seperti itu. Nah, kalau pola ini akan digunakan sebagai surface atau kayak yang nampak dari objek-objek seperti objek-objek yang akan kita buat nanti. Nah, next kita akan membahas mengenai kode ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini kita menggunakan 3 tekstur. Ruang tamu. Kayak untuk membuat sebuah ruangan, kita tahu bahwa ruangan itu seperti sebuah balok kosong. Ya, kita punya dinding, punya atap, dan punya lantai seperti itu. Nah, dinding di rumah-rumah yang tertutup, sebuah ruangan pasti mempunyai 4 dinding, ya kan? Cuman karena kita ingin melihat model 3D-nya, kita tidak mungkin membuat 4 karena depan harus dikosongkan agar kita bisa melihat dari depan seperti itu ya. Jadi dindingnya kita membuat 3 surface, yaitu kiri, kanan, dan belakang. Kemudian ada tekstur lantai, dan atap seperti itu. Nah, tekstur-tekstur ini akan digunakan untuk membuat kayak gambarnya gitu, jadi kelihatan. Jadi nanti setelah tekstur ini kayak mukanya, nanti ada kerangkanya seperti itu, kulitnya lah gitu. Next, jadi kita akan membuat sebuah kerangka dinding dulu, yang di sebelah kiri dulu ya. Kita akan membuat kerangka dinding bagian belakang, kiri, dan kanan. Kemudian kita membuat gambar lantai, kemudian kita membuat gambar atap atau kerangka lantai gitu ya. Kemudian dari kerangka ini kita gabungkan dengan tekstur menjadi 3 fungsi yang terpisah, yaitu ada di sini saya menggunakan fungsi ruangan yang berarti dinding-dindingnya, terus ada fungsi lantai, kemudian ada fungsi atap gitu. Tadi untuk dan ruang tamu ya. Jadi untuk layout ruang tamu baru, ruangan kosongnya masih kosong gitu. Kemudian next kita masuk ke pengkodean meja sofa. Di sini kita menggunakan tekstur kulit dan kayu. Tekstur kayu ini untuk meja dan tekstur kulit ini untuk kursi-kursinya seperti itu. Nah, kita masuk kayak meja dulu. Nah, di meja itu kan punya secara logika kita melihat meja, dia punya papan atasnya, terus ada 4 kaki pada umumnya seperti itu ya. Nah, kita akan membuat yang papan atasnya dulu. Nah, papan atasnya itu kita bayangin aja kalau kita punya papannya itu berbentuk balok tapi tipis gitu. Jadi kayak dia
balok tapi dia tipis, tingginya lah tingginya kecil gitu, lebarnya kecil, tinggi benar, tingginya yang kecil gitu. Nah, di sebelah kiri ini kita membuat kerangka untuk papan mejanya, kemudian kita gabungkan dengan tekstur kayu sehingga dia menjadi papan meja seperti ya, udah jadi papannya seperti itu dalam fungsi gambar meja. Kemudian kita membuat kaki. Kalau misalnya tadi papan mejanya itu tingginya lebih kecil, nah kali ini panjang dan lebar, kalau untuk kaki panjang lebarnya lebih kecil tapi tingginya lebar, tingginya tuh besar angkanya gitu, jadi dia memanjang gitu. Kemudian itu untuk kerangkanya. Kemudian kan kita kaki meja itu pasti ada 4 ya. Secara umum meja pada umumnya itu punya kaki 4 buah. Jadi kita buat ke dalam 4 fungsi, yaitu gambar kaki belakang kiri, belakang kanan, kemudian ada depan kiri, depan kanan gitu. Kemudian kita masukkan 4 fungsi ini jadikan satu, jadi gambar kaki full. Jadi nanti kita cuma perlu manggilnya tuh langsung gambar kaki full gitu. Ini untuk yang meja udah jadi papannya dan udah jadi meja seutuhnya kalau menggunakan fungsi gambar meja dan gambar kaki full. Kemudian di sini ada membuat sofanya atau kursi. Nah, di sini kita akan menggunakan tekstur kulit yang tadi, cuman belum digunakan dulu ya. Sekarang kita bahas untuk kursi bagian alasnya. Terus ada kita buat kerangka kursi alas samping kiri dan samping kanan. Kemudian kerangka ini kita gabungkan dengan dengan kerangka yang bagian alas bagian belakang, kemudian ada senderannya seperti itu ya. Ini untuk codingannya. Kemudian kita gabungkan jadi 3 fungsi yang 3 fungsi ini melambangkan kalau misalnya di dalam ruangan tersebut punya 3 kursi, yaitu gambar kursi kiri kita gabungin antara tekstur kulit, terus kursi alas, kursi samping kirinya, terus ada gambar kursi kanan, sebuah objek kursi di sebelah kanan gitu, kanannya dengan menggabungkan tekstur kulit, gambar kursi alas dan kursi samping kanan. Kemudian ada kursi belakang yang menggabungkan tekstur kulit, kerangka alas belakang dan senderan belakang seperti itu. Untuk sofa atau kursi sudah jadi. Kemudian kita masuk ke pengkodean 2 lemari. Di paling bagian kiri codingnya ini adalah coding untuk membuat tekstur lemari. Kemudian di tengah ini membuat kerangka untuk lemarinya. Nah, balik lagi kita ke balok tadi. Punya bagian depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah seperti itu ya. Kemudian kita satuin tekstur dengan kerangkanya menjadi gambar lemari full. Di dalam fungsi gambar lemari full. Nama fungsinya gambar lemari full seperti itu ya. Ini untuk lemari yang pertama. Kemudian lemari yang kedua kita sama, cuman bedain nama variabel nama fungsinya. Yaitu di sini ada tekstur lemari baru pada codingannya sama. Kemudian ada kerangkanya, kemudian ada gabungannya, fungsi gabungan dari lemari keduanya ini. Kemudian objek yang terakhir itu ada figura. Figura di sini menggunakan foto pribadi, yaitu kita membuat tekstur fotonya dulu, kemudian kita buat kerangka figurannya. Ya, kerangka figurannya, kemudian kita gabungkan ke dalam suatu fungsi yang bernama figuran. Nah, kan tadi sudah buat objek ruangan kosong, terus kita sudah buat objek
meja, kita sudah membuat objek sofa atau kursi, kemudian kita juga udah membuat 2 objek lemari, dan juga ada membuat figura. Kemudian kita gabungkan semua objek ini. Kita pertama-tama sebelum digabungkan, kita harus menginisiasi dulu beberapa komponen ke dalam sebuah fungsi init. Sebenarnya ini bisa langsung, cuman biar lebih efisien kita buat dalam fungsi init dulu. Kemudian di dalam fungsi inisialisasi ini akan memanggil fungsi init yang tadi kita sudah ada komponen untuk ambient, posisi, LV, spekular, dan diffuse tadi yang di sebelah ini. Kemudian kita juga membuat fungsi untuk render light, untuk kayak pencahayaannya seperti itu. Nah, terakhir akhirnya kita gabungkan ke dalam sebuah fungsi main. Nah, di sini pygame.init, terus ada display set mode kayak gitu. Inisialisasi, panggil fungsi inisialisasi, terus nah kita masukkan tadi objek meja, kaki, terus kursi kiri kanan belakang, atap ruangan, terus lantai. Terus ada lemari 2 di situ, terus yang terakhir tambahkan figura. Dan pada akhirnya kita panggil fungsi main-nya di sini di paling bawah nanti. Gitu untuk semua codingannya, dan hasilnya itu seperti ini. Jadilah seperti ini. Ya, teman-teman jika bisa menggunakan gambar-gambar lain codingannya, fotonya, codingannya juga bisa bebas membuat objeknya itu secara acak seperti itu. Nah, sekian presentasi kali ini. Terima kasih.